Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di jalan kebaikan sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seputar hukum tentang jenazah. Materi yang pertama adalah biasanya sebelum orang itu meninggal, dia mengalami sakit biasanya. Allah berikan sebabnya. Nggak mungkin orang itu tiba-tiba langsung meninggal. Walaupun ada. Tapi biasanya Allah memberikan sebab. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, "Idza aradallahu syai'an hayya'a asbab." Kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah ciptakan sebab-sebabnya. Oh, kenapa orang itu meninggal? Oh, sebabnya ini, sebabnya itu. Ya kan? Al-mautu wahid, kata para ulama. Wa asbabuhu muta'addidah. Mati itu satu, tapi sebabnya macam-macam. Karenanya ada juga ulama yang mengatakan man lam yamut bisayfin mata bighairi. Barang siapa yang tidak meninggal dengan pedang, dia akan wafat dengan yang lainnya. Tapi mati itu satu, walaupun sebabnya macam-macam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hal-hal yang harus dikerjakan oleh orang yang sakit sampai dia meninggal dunia? Yang pertama adalah sabar. Dia harus sabar atas penyakit yang dia derita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru." Ini menandakan bahwa sabar itu tidak ringan. Makanya Allah mengatakan sabarlah dan perkuat sabar sampai 2 kali. Isbiru wassabiru. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana adab orang yang sabar? Terkadang orang mengatakan dia sabar, tapi dia sebenarnya nggak sabar. Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Minhajul Qasidin, beliau menjelaskan tentang bagaimana adab orang yang sabar. Yang pertama, dia mengucapkan kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja? Ya, kalau kita sakit, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi itu enggak harus meninggal. Kadang inna lillahi, siapa yang meninggal? Ya, pokoknya kalau tertimpa musibah, yang kita ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan ganjaran atas musibah ini dan berikan ganti yang lebih baik.
Kesehatan itu kan dari Allah. Allah ambil. Ya. Makanya ucapan Nabi Ibrahim yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Jadi ada orang yang sabar, ucapkan kalimat istirja. Ya Allah, berikan ganjaran atas musibah ini dan berikan ganti yang lebih baik. Karena Allah ketika dia memberikan musibah kepada seseorang, ya, pasti dia ganti dengan yang lebih baik. Kalau orang itu bersabar, ya. Abu Talha anaknya sakit, ya, meninggal. Lalu Allah ganti dengan 10 orang anak yang hafal Al-Quran. Makanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, jika Allah mengambil darimu satu nikmat yang engkau tidak pernah merasa kehilangannya, maka Allah akan menggantinya dengan sebuah nikmat yang engkau tidak pernah merasa bahwa kau akan bisa memilikinya. Yang kedua, jangan batasi kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab." Allah memberikan pahala bagi orang yang sabar itu tanpa batas. Kalau kita membatasi kesabaran, berarti kita membatasi pahala. Ya, padahal pahala sabar itu unlimited, ya. Nggak ada batas. Sampai kapan kita sabar? Sampai mati. Yang selanjutnya, adab sabar itu ketika terjadi musibah langsung sabar. Rasulullah SAW bersabda, "Innamas sabru 'inda sadmatil ula." Sabar itu pada benturan pertama kali. Sakitnya hari ini, ya sabarnya hari itu juga. Oh, saya nggak mau sabar, nanti aja, saya sabarnya minggu depan. Nah, ini sabar yang terlambat. Sabar itu langsung. Ya. Ada seorang perempuan, dia menangis di kuburan suaminya. Lewat Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengatakan, "Ittaqillah wasbir." Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Perempuan itu berkata, "Ilaika anni." Pergi engkau dariku. Fa innaka lam tusib bi musibati. Kau tidak merasakan musibah sebagaimana aku. Lalu ada yang memberitahu bahwa tadi itu yang ngasih tahu Rasulullah, ya kan? Lalu perempuan itu datang ke rumah Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan, sabar itu pada benturan pertama kali. Kemudian yang selanjutnya, sabar itu adalah kitmanul musibah, menyembunyikan musibah. Orang yang suka pamer musibah, pamer rasa sakit, ya, itu namanya nggak sabar. Ya. Sabar itu menyembunyikan musibah. Ya. Zaman sekarang orang suka kurang sabar, ya. Baru jempolnya yang sakit difoto, diupload di status WA-nya, diupload di Facebook. Mohon doanya, ya. Baru jempolnya aja yang sakit. Ya. Sembunyikan musibah, adukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya boleh, kita ceritakan sakit kita, boleh kepada mungkin orang yang bisa memberikan solusi. Contohnya kepada dokter. Ya, jangan misalnya kita pergi ke dokter, dokter sakit apa? Saya nggak mau cerita, dok. Saya sabar, dok. Kan sabar itu menyembunyikan musibah, ini salah juga. Ya, kalau kepada dokter ya tentunya kita harus cerita. Kemudian yang selanjutnya, sabar itu adalah sukunul jawarih wal lisan. Sabar itu mendiamkan anggota tubuh dan lisan kita. Kalau sabar, diam, renungkan. Laisa minna, kata Nabi, man darabal khudud wa syaqqal juyub. Bukan termasuk golongan kami orang yang merobek-robek bajunya dan memukul-mukul pipinya ketika terjadi musibah.
Sabar diam, kalau sabar diam. As-sabru kasibri, kata para ulama. Sabar itu seperti pohon yang pahit. Murrun fi madaqatihi, rasanya pahit. Walakin awaqibuhu ahla minal asal. Tapi rasanya lebih manis daripada madu. As-sabru hilatun liman la hilata lahu. Sabar itu solusi bagi yang nggak punya solusi. Ya, kadang sabar itu jalan keluar bagi yang nggak punya jalan keluar. Tolong nasihatin saya dong. Ya udah sabar ya. Oh cuman ini nasihatnya. Ya memang terkadang solusinya cuma sabar. Nggak ada jalan yang lain. Ya, jadi kalau orang bilang isbir, itu memang jalan keluarnya cuma itu. Ya. Mau gimana lagi coba? Misalnya bapak terjebak macet. Coba solusinya kalau bukan sabar apa? Mau ditabrakin itu mobil kan nggak mungkin Pak. Ya. Ya kadang-kadang solusinya cuma ya udah sabar solusinya. Mau gimana lagi? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, anjuran untuk berobat. Kalau sakit berobat. Sabarnya orang yang sakit itu berobat. Pak sakit Pak, iya sakit. Enggak berobat, sabar aja Pak. Ntar waktunya sembuh juga sembuh. Nah, ini namanya bukan sabar. Ini namanya pasrah. Ya, ini namanya putus asa. Beda antara sabar dengan putus asa. Kalau putus asa dia tidak melakukan apapun, berhenti dia. Tapi kalau sabar dia berbuat. Ya, makanya kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, sabarnya orang yang sakit itu berobat. Sabarnya orang yang bodoh itu belajar. Ya. Jadi sabar itu bergerak, bukan diam. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, harridil mu'minina 'alal qital." Gelorakanlah orang mukmin untuk berperang. Iyyakum minkum 'ishruna sabirun. Kalau ada 20 orang yang sabar, yaghlibu mi'atain, akan dapat mengalahkan 200 orang. Wa iyyakum minkum mi'ah. Kalau ada 100 orang yang sabar, yaghlibu alfan minal ladzina kafaru, maka akan dapat mengalahkan 1000 orang. Berarti sabar ini kekuatan. Kenapa? Ya tadi 100 orang yang sabar bisa mengalahkan 1000 orang. Berarti sabar ini kekuatan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaa fatadawu." Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Dia menurunkan pula obatnya. Karena itu berobatlah kalian. Jadi berobat itu dianjurkan oleh agama. Berobat sama ahlinya, jangan sekedar berobat. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya kalau kamu enggak tahu. Siapa ahli pengobatan? Ya para dokter. Ya. Terkadang banyak masyarakat tertipu dengan pengobatan alternatif. Ya, pengobatan alternatif. Enggak jelas belajarnya di mana. Enggak jelas kuliahnya di mana. Tiba-tiba buka praktek pengobatan. Ini kan berbahaya. Ya. Kata Nabi, siapa yang mengobati seseorang tapi dia bukan ahlinya, fahuwa dhamin, kata Nabi. Dia bertanggung jawab. Ya. Banyak sekarang. Akhirnya terjebak, jatuh ke dalam perdukunan. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan," siapa yang datang ke dukun, fasa'alahu an syai',
dia bertanya kepada dukun itu tentang sesuatu, fasaddaqahu, dia percaya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman, salatnya enggak diterima 40 hari. Ustaz, kalau gitu saya enggak usah salat aja karena kan enggak diterima 40 hari. Oh, tetap harus salat. Ya, ibaratnya seperti orang kerja tapi enggak digaji. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya harus sabar pagi batuk. Kemudian tidak boleh berobat dengan obat yang diharamkan, seperti berobat dengan khamar, berobat dengan daging babi, atau hal-hal yang diharamkan lainnya. Gak mungkin Allah mengharamkan sesuatu lalu di situ ada kesembuhan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhanmu pada sesuatu yang diharamkan atas kamu. Yang Allah berikan kesembuhan itu pasti pada hal-hal yang halal, tidak pada hal-hal yang Allah haramkan. Ya. Maka berobatlah dengan yang halal. Kemudian yang selanjutnya, ketika seseorang itu sakit, dia boleh diruqyah. Para sahabat berkata kepada Rasulullah, kunna narqi fil jahiliyah. Ya Rasulullah, kami ini suka membaca mantra di zaman jahiliyah. Kemudian Rasulullah mengatakan, a'ridu alayya ruqakum. Coba tunjukkan kepada kami, kepada saya, kata Nabi, bagaimana cara kamu meruqyah. Dan Rasulullah mengatakan, la ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirk. Ruqyah itu enggak apa-apa selama tidak mengandung kesyirikan. Ya, makanya ruqyah itu ada dua. Ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah syirkiyah. Ya, kadang para dukun juga sebutnya ini ruqyah juga. Nah, makanya bagaimana cara membedakan antara ruqyah syar'iyyah dengan syirkiyah? Kalau ruqyah syar'iyyah yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran. Semua ayat-ayat Al-Quran itu ruqyah. An-Nas, Al-Falaq, Al-Baqarah, Innal baita alladhi tuqra fi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak dimasuki syaitan. Ya, makanya salah satu cara meruqyah rumah adalah dengan misalnya kita bacakan ya, surat Al-Baqarah ya dalam ember. Kemudian kita bisa percikkan ke rumah kita. Misalnya mungkin di rumah kita sering ada orang sekarang mau bilang penampakan. Nah, itu bisa dibaca di ruqyah rumah. Ya, ambil air ruqyah. Ya, masukin ke semprotan juga bisa disemprot. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ruqyah syar'iyyah yang dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Bismillahirrahmanirrahim wallahu yashfi min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yashfi. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita ruqyah.
Kalau ruqyah syirkiyah biasanya dicampur baca. Ketika dia membacanya jahar, dia membaca secara jelas, dia baca ayat Al-Quran. Tapi ketika pelan, dia membaca mantra, dicampur dengan mantra. Kemudian yang selanjutnya, ruqyah syar'iyah dalam pengobatannya tidak meminta syarat. Kalau syirkiyah pakai syarat. Ya. Misalnya Pak, bawa ayam hitam ya, bawa beras 6 butir, bawa jarum, bawa telur. Nah ini namanya syirkiyah, pakai syarat. Kalau syariah tidak pakai syarat. Kemudian yang selanjutnya, ruqyah syariah jika dia harus mengobati wanita, dia pakai alas, ya, dia tidak langsung menyentuh wanita tersebut. Tapi kalau syirkiyah dia tidak pakai alas, ya. Kadang-kadang ada juga namanya dukun-dukun cabul, ada kan? Yang mengobati lawan jenis, mohon maaf kadang-kadang dengan dimandikan, ya. Padahal dukunnya laki-laki yang dimandikan perempuan. Ini jelas ruqyah yang sesat, ya, ruqyah yang sesat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ruqyah syirkiyah, dia menggunakan jin. Dia menggunakan jin. Cara mengobatinya pakai jin. Misalnya Pak, udah Bapak pulang aja Pak. Nanti malam-malam ada yang ngurut Bapak. Siapa yang ngurut ya? Pokoknya ada yang ngurut Pak. Malam-malam kita tidur terasa ada yang ngurut Pak. Dia kirim jin. Ya, dia kirim jin. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya boleh orang sakit diruqyah boleh. Kayak Al-Fatihah, ya. Apa kata para ulama? Gunung saja hancur kalau Al-Qur'an diturunkan. Bagaimana dengan penyakit? Ya. Anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an di atas gunung, maka gunung itu akan hancur karena takut kepada Allah. Bagaimana dengan penyakit? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai syifa, sebagai penyembuh. Bahkan di Amerika ada eksperimen. Ada orang yang sakit dibacakan Al-Quran, ya. Dan ternyata setelah dicek mereka ada kemajuan dalam kesehatan. Tapi tetap juga dia harus berobat, ya. Doa ya, ruqyah ya, berobat ke dokter tetap. Bukan berarti ruqyah lalu menafikan pengobatan secara kedokteran. Karena ada orang yang anti dokter sama sekali, itu juga nggak betul. Ya, kenapa? Karena Islam itu menghargai kepakaran. Ya itu tadi, makanya Allah mengatakan fasalu ahla dzikri, tanya ahlinya kalau kamu nggak tahu. Ya. Jadi kita harus meluruskan pengertian tentang Tibun Nabawi. Kadang orang salah dalam menafsirkan Tibun Nabawi. Dia mengatakan Tibun Nabawi itu minum madu, minum habatus sauda, berbekam, ruqyah. Jadi kalau dia sakit dia cuma mau itu aja, madu, habatus sauda. Obat dokter nggak mau minum sama sekali, nggak mau. Padahal sakitnya udah gawat. Gak boleh seperti itu.
bertanya kepada dokter itu juga tibun nabawi. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah juga memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahli. Ya, jadi nggak boleh umat Islam anti dokter, nggak boleh. Karena ilmu kedokteran juga ilmu Allah. Ya. Ilmu Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya melalui proses belajar. Susah Pak jadi dokter. Ya. 7 tahun paling banyak. Ya, paling sedikit 7 tahun. Belum kalau diambil spesialis lagi. Ya. Jadi bukan ilmu yang sederhana. Ilmu yang harus kita hargai. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak boleh menggunakan jimat dalam mengobat. Dalam berobat nggak boleh pakai jimat. Haram. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimah faqad asyraka." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah syirik. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat lainnya, barang siapa yang menggantungkan jimat, semoga Allah tidak menyempurnakan keinginannya. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, niscaya Allah tidak akan memberikan ketentraman kepadanya. Kemudian juga dalam riwayat lain dikatakan, tujukan kepada seorang yang mengenakan gelang dari kuningan. Ya. Apa kata Nabi? Waihak, celaka kamu ini. Ia menjawab pakai penangkal sakit. Beliau bersabda, copotlah, karena gelang itu tidak akan menambahimu kekuatan, kecuali semakin menambahimu kelemahan. Jika kamu mati dan gelang itu masih kamu pakai, niscaya kamu tidak akan beruntung selamanya. Ya. Ini nggak boleh pakai jimat. Ya. Justru sakit itu kan sarana Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Jangan ditambah dengan perilaku syirik. Akhirnya sakitnya bukan menggugurkan dosa, tapi akhirnya sakitnya malah nambah dosa, malah nambah syirik. Ya. Yang selanjutnya, ketika kita sakit, jangan lupa berdoa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Rasulullah SAW biasa meletakkan tangannya kepada orang yang sakit. Nah, di mana sakit Nabi baca, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Kemudian juga dalam riwayat lain disebutkan bahwa suatu saat ada seseorang datang kepada Nabi mengeluhkan rasa sakitnya. Maka beliau bersabda, letakkan tanganmu. Ya, kalau tadi Nabi yang meletakkan tangannya, bisa juga cara yang kedua kita sendiri. Ya. Letakkan tanganmu pada bagian tubuh yang sakit. Lalu baca, apa yang dibaca? Yang dibaca adalah a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadi. Berapa kali kita baca? 7 marrat, 7 kali. Ya. Coba dibaca 7 kali. Yang artinya aku berlindung dengan kemuliaan Allah serta kekuasaannya dari keburukan yang aku temui
serta yang aku khawatirkan. Kemudian juga Rasulullah juga pernah mengeluh sakitnya kepada malaikat Jibril. Rasulullah kan kalau demam itu seperti dua orang yang merasakan demam. Kemudian malaikat Jibril meruqyah Rasulullah SAW. Bagaimana ruqyahnya malaikat Jibril? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhib wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allahu yashfi bismillahirrahmanirrahim. Paling nggak doa-doa seperti ini harus kita hafal. Mungkin kita nggak bisa hafal semuanya, satu dua kita bisa hafal, kemudian kita baca ketika ada orang yang sakit atau diri kita sendiri yang sakit. Kemudian yang selanjutnya, boleh berobat kepada orang kafir, misalnya dokternya non muslim, boleh nggak? Di sini dikatakan kaum muslimin telah bersepakat tentang kebolehan orang kafir mengobati orang Islam jika dapat dipercaya. Jika orang kafir ini orang yang dapat dipercaya, sebagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah itu kan yang ketika beliau hijrah, petunjuk jalannya itu adalah orang kafir, tapi orang kafir yang bisa dipercaya. Kemudian yang selanjutnya, juga dibolehkan laki-laki mengobati wanita. Wanita mengobati laki-laki dalam keadaan darurat, karena Rasulullah SAW juga telah mempekerjakan sebagian orang musyrik dalam sebagian urusan tadi yang menunjukkan jalan antaranya. Dan kebiasaan istri, ya, jadi ummahatul mukminin, istri-istrinya para nabi, itu juga ketika perang mengobati para korban perang. Maka berdasarkan riwayat ini boleh laki ngobatin perempuan boleh, perempuan mengobati laki-laki boleh. Ya. Misalnya dokter kandungan. Dokter kandungan itu kebanyakan laki-laki. Ya, daripada perempuan lebih banyak laki-laki. Saya pernah bertanya kenapa dokter kandungan kebanyakan laki-laki. Katanya karena laki-laki itu lebih mantap dalam mengambil keputusan. Ya. Makanya dokter kandungan kebanyakan laki-laki. Nah, tentunya kita sebagai seorang muslim harus berusaha dulu ke dokter perempuan. Ya. Harus berusaha dulu, berusaha ke dokter perempuan, kecuali memang nggak ada lagi. Ya. Mana-mana dokternya laki semua. Tapi harus berusaha sekuat tenaga dulu mencari dokter perempuan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bolehnya juga membangun karantina kesehatan. Ya. Jadi sebenarnya kayak seperti ketika COVID kemarin, ya. Orang diisolasi. Itu sebenarnya ajaran Islam. Ya. Orang yang sakit dikarantina supaya penyakitnya itu tidak menyebar.
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuridu mumarridun ala muslim. Onta yang penyakit kudis jangan melintas di hadapan onta yang sehat. Jadi sebenarnya isolasi mandiri itu adalah ajaran Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika seseorang itu sakit, maka kewajiban bagi kita adalah menjenguk. Ya kan? Ini hak muslim. Hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak muslim dengan muslim yang lain itu ada 6. Di antaranya apa? Wa idza maridha fa'udhu. Kalau dia sakit, besuk. Rasulullah SAW bersabda, "At'imul ja'i' wa'udul marid wa fukku al-'an." Berilah makan orang yang lapar, jenguklah orang yang sakit, dan bebaskanlah tawanan. Orang yang membesuk orang yang sakit itu seperti, kata Nabi, seperti memetik buah di surga dan didoakan oleh para malaikat. Kebiasaan Nabi SAW, kalau Nabi membesuk orang sakit, maka Nabi mengatakan apa? La ba'sa, tahur insyaallah, nggak apa-apa, ini sakitnya nggak apa-apa. Insyaallah menjadi pembersihmu dari dosa. Itu salah satu yang harus kita ucapkan ketika dia menjenguk orang sakit, meringankan. Jangan bilang, wah sakit ente berat ini. Kemarin teman saya sakit begini lewat. Wah, lewat beneran Pak. Nah, jadi kalau membesuk orang sakit, walaupun penyakitnya itu gawat, kita katakan la ba'sa, enggak apa-apa ini insyaallah. Tahur insyaallah. Ini akan menjadi penggugur dosa. Ya. Basyiru, kata Nabi, berilah kabar gembira sama orang, wala tunaffiru, jangan buat orang lain. Ya. Ini suruhnya berapa? Ada tanya jawab atau enggak? Masih enggak ada? Oh, kalau ada boleh sekarang. Ada yang mau tanya Pak? Ya. Ya. Gimana Pak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi memutuskan menggantung jimat. Pengertian menggantung jimat. Menggantungkan diri pada jimat atau menggantung jimat. Misalnya tahu bahwa ini untuk orang di Asbin dalam jimat. Orang Jepang biasanya banyak jimat. Kalau kita dapat kita gantung. Tapi kita tidak punya sama sekali. Apakah itu atau menggantungkan diri pada jimat? Ya. Makna menggantungkan jimat, bisa maknanya adalah dia menggantungkan jimat itu, ya, dia gantung, dia pakai. Ya. Atau bisa jadi jimatnya nggak dipakai, tapi dia taruh di rumah. Ya. Atau dia tanam, ya, dia tanam di halaman rumahnya, ya, dijadikan penangkal. Itu kan nggak digantung, tapi ya apapun yang ditanam, ya, pokoknya dia menggantungkan diri. Jadi bisa menggantung atau menggantungkan dirinya atau menyandarkan dirinya kepada jimat tersebut. Itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama, ya. Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirk. Sungguhnya mantra, ya, mantra, jimat,
dan pelet, ya, itu adalah bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi gitu Pak ya. Baik. Satu lagi. Ya. Ada orang yang ada pendapat bahwa mempertanyakan sakit terhadap orang yang meninggal. Kalau ada orang meninggal, pakai kafir. Terus otomatis ada yang berpendapat bahwa itu udah termasuk syirik atau mendekati syirik. Tapi pendapat itu malah jatuh syirik. Jadi seolah-olah dia meninggal karena sakit. Padahal konteksnya tadi yang disampaikan kan itu Allah. Iya. Tapi orang ada yang otomatis itu pikirannya sudah gak ada yang lain. Kenapa? Itu ada orang yang berpendapat bahwa itu jangan pada kata sendiri, bukan itu sendiri gila, bukan. Itu bagaimana? Terima kasih. Iya. Baik. Jika ada orang meninggal, kita tanya, dia meninggalnya kenapa? Oh, dia sakit ini. Apakah itu syirik? Tidak. Ya. Itu bukan merupakan sebuah kesyirikan. Syirik itu bisa misalnya jika misalnya ada burung gagak, berarti ada orang yang meninggal, menghubungkan itu, nah itu bisa bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena ada juga Nabi mengatakan sesungguhnya matahari dan bulan itu ayat daripada ayat Allah. Gerhana itu tidak terjadi karena wafatnya seseorang. Ya, makanya kata Nabi, ketika terjadi gerhana maka sholatlah kamu. Jadi kalau kita bertanya dia meninggal sakit apa, tidak termasuk kesyirikan. Yang dimaksud syirik tadi kalau kita menghubungkan fenomena alam dengan wafatnya seseorang, ya, seperti tadi adanya burung gagak. Nah ini apa? Karena kan al-muhyi wal mumit wallah, yang menghidupkan dan yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu Pak ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita ada hubungannya yang sama Pak Adi tadi. Tapi saya mau tanyakan Mas, apakah termasuk jimat itu yang kalung-kalung yang dijual itu? Apakah termasuk jimat ya Ustaz? Kalau Yang kalung-kalung yang ada magnetnya bisa menyembuhkan ini. Ada yang dari TV biasa itu, ada yang dari Asifra, ya. Cuma itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya memang ada ya, ada kalung-kalung ya, yang dijual dengan harga yang cukup mahal. Cukup mahal. Dengan pakai kalung itu, pokoknya dengan bahasa yang sangat-sangat bombastis, bisa sehat apa segala. Allah alam ini juga harus diteliti dulu kan, harus diteliti secara kedokteran ini bagaimana nih. Masa sih cuma pakai batu doang orang langsung jadi sehat? Jangan-jangan itu cuma sugesti karena harganya mahal. Akhirnya disehat-sehatin. Harganya 1 juta gitu kan. Wah, disehat-sehatin. Alhamdulillah sehat. Karena harganya mahal. Jadi ini harus diteliti juga. Apakah benar? Ya, apakah benar cuma dikalungin doang orang jadi sehat? Padahal kan ya, kalau menurut saya sih sehat itu harus dengan sebuah ikhtiar. Misalnya dia berolahraga, menjaga pola makan dan lain sebagainya. Tapi tetap tadi dia harus diteliti dulu. Ya, harus diteliti sejauh mana kebenarannya.
benar nggak batu itu punya pengaruh? Ya, tadi, jadi harus diteliti dulu Pak. Ya, artinya nggak bisa juga kita mengatakan mungkin langsung ijma. Ya, jadi harus diteliti dulu kebenaran. Harus diteliti dulu kebenaran. Gitu Pak ya. Ada lagi yang lain? Kayaknya nggak ada ya. Udah suruh ya Pak ya? Udah suruh ya? 5 menit lagi. Baik. Saya teruskan. Kemudian yang selanjutnya, orang yang sakit itu dia harus berprasangka baik kepada Allah. Kalau kita sakit harus berprasangka baik kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Janganlah salah seorang di antara kamu mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Baik sangka. Ya. Man 'arafa Allah azala tuhmah wa qala kullu fi'lihi hikmah. Barang siapa yang mengenal Allah, dia akan menghilangkan buruk sangka kepada Allah. Dan dia akan mengatakan, semua yang Allah lakukan pasti ada hikmah. Allah kasih sakit pasti ada hikmah. Ini mungkin untuk menggugurkan dosa-dosa saya, supaya saya istirahat, supaya saya tidak sombong dan lain sebagainya, pasti ada hikmah. Kemudian mentalkin orang yang sedang sakaratul maut. Ya. Rasulullah bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi kalau orang sedang sekarat, kira-kira kita lihat dia sedang sekarat, sepertinya tanda-tanda meninggalnya semakin dekat. Maka kalau ada saudara kita yang sudah mendekati sekarat, jangan dilepas. Kenapa? Karena syaitan juga ketika itu datang untuk berusaha untuk mengkafirkan dia. Makanya la ilaha illallah kita talqinkan. Pelan-pelan aja Pak. Bahkan kata para ulama sih nggak usah sampai berkali-kali ya. Mungkin 2-3 kali cukup. La ilaha illallah. Jangan pusing juga. Ya. Cukup sekali, 2 kali, 3 kali la ilaha illallah. Mungkin mulutnya nggak bisa ngikutin, ya, tapi hatinya mengikuti. Ya, ditalqin. Rasulullah SAW bersabda, man kana akhirat kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ya. Kenapa? Karena mengucapkan la ilaha illallah itu berat. Sekarang gampang, tapi ketika seseorang itu wafat, belum tentu dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tergantung amal perbuatannya. Kenapa? Karena orang yang sedang meninggal itu orang yang sedang mabuk. Orang kalau lagi mabuk disuruh mengucapkan kalimat yang mudah pun sulit. Ya. Kayak ada burung beo, dia pintar mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ketika mati nggak bisa. Kenapa? Nggak paham. Nah, maka apa yang sering kita ucapkan saat hidup, itulah nanti yang kita ucapkan saat kita meninggal. Ya, ada orang Dr. Sulaiman Al-Ashqar bercerita tentang orang yang suka main catur. Ketika sakaratul maut disuruh la ilaha illallah nggak bisa. Apa yang diucapkan? Sekar. Itu benar. Nah, bapak-bapak hati-hati Pak yang suka main catur. Ya, apalagi sampai
catur mania ya. Hati-hati ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya mengakhiri ceramah saya ingin memberikan informasi ya. Ini ada buku Pak ya, buku tulisan saya. Ini judulnya Nasihat dari Hati. Buku ini bertuliskan nasihat-nasihat dari para ulama yang kemudian saya coba untuk menjelaskan. Hari ini saya bawa cuma ada 5. Infaknya 120.000, tapi bayarnya nggak di masjid. Nanti kata Nabi kalau jual beli di masjid nggak di perdagangannya tidak mendatangkan keuntungan. Jadi nanti bagi yang mau bisa menghubungi pengurus masjid ya. Mungkin nanti lewat pengurus masjid. Saya bawa cuma 5 hari ini. Bagi bapak-bapak yang atau ibu yang berminat, dipersilahkan. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.